kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ungkapan bijak berkata, pohon akan dikenal dari buahnya. Maka hal yang sama juga yang mau dikatakan renungan ini bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Matius 3 berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan bagi semua orang, termasuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Ada banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang mendatangi Yohanes pada saat itu dengan alasan ingin ikut dibaptiskan. Tapi Yohanes Pembaptis berkata dan menyebutkan mereka sebagai keturunan ular beludak. Karena tidak benar mereka ingin ikut dibaptiskan, tidak benar mereka ingin ikut bertobat. Sebaliknya, kedatangan mereka menjumpai Yohanes Pembaptis hanya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bersama dengan orang banyak pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, selain daripada itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga berpikiran, bukan pertobatan yang melayakkan mereka masuk dalam kerajaan surga. Sebaliknya, karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Karena itulah Yohanes Pembaptis memperingatkan mereka, bukan karena garis keturunan orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi pertobatan dan hidup barulah sebagai buah imannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, renungan kali ini berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan itu haruslah kelihatan. Pertobatan kita itu haruslah nyata. Perubahan dalam cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Efesus berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Orang yang bertobat, orang yang telah menjadi manusia baru, haruslah hidup dengan membuang dusta dan berkata benar. Hidup dengan tidak marah dan dendam kepada orang lain. Hidup dengan tidak mengatakan perkataan-perkataan kotor. Hidup dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan. Sebaliknya, manusia baru itu senantiasa berkata-kata yang membangun, sehingga orang lain bisa merasakan kasih karunia. Lebih daripada itu, orang yang hidup baru, orang yang bertobat itu haruslah membuang segala kepahitan, segala fitnah, segala kegeraman, segala pertikaian dari dalam hidupnya, membuang segala kejahatan dan menaruh keramahan dirinya terhadap orang lain. Selain daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukti nyata dari pertobatan kita adalah berhenti mencintai dosa dan sebaliknya memulai hidup yang lebih baik, merubah diri dan berperilaku benar,
senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang berkenaan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pertobatan bukan hanya soal kata-kata dan kesaksian semata, tapi pertobatan itu adalah tindakan nyata yang dilakukan dengan tulus hati. Hari ini melalui renungan ini kita mau dipanggil. Karena itu tunjukkanlah buah dari pertobatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tunjukkanlah bukti nyata dari pertobatan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hendaklah setiap orang di antara kita menghasilkan buah sebagai tanda pertobatan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk sukacita dan pengharapan yang senantiasa Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Biarlah setiap orang di antara kami bertobat sebagai buah iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebagai respon dan ucapan syukur kami atas penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus atas hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya menghasilkan buah-buah sebagai bukti pertobatan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami sampaikan hidup kami dan juga seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati, lindungi kami, supaya kami hidup dalam keselamatan yang hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap yang sakit, mari Tuhan pulihkan. Yang bergumul, mari Tuhan kuatkan. Mereka yang berulang tahun hari ini, biar Tuhan tetap menambahkan sukacita dan panjang umur bagi mereka. Setiap harapan dan doa kami sampaikan kepadamu, biarlah kiranya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus
kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.